Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Laras dari Wahyu. Kali ini saya akan memperkenalkan proyek STEM saya yang berjudul Teknologi Biofotoreaktor Sederhana Penghasil Oksigen yang Mudah dan Murah. Nah, seperti yang kita tahu, oksigen sangat diperlukan manusia untuk melakukan proses respirasi, di mana proses respirasi ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, selain kita membutuhkan respirasi, manusia juga makhluk hidup juga memerlukan energi untuk melakukan aktivitas. Nah, untuk manusia dan hewan sendiri, kita tidak memiliki dinding sel, oleh karena itu kita dapat mencari makanan kita sendiri. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak dapat berjalan karena dia memiliki dinding sel. Namun, karena tumbuhan tidak dapat berjalan untuk mencari makanannya sendiri, maka tumbuhan ini memiliki klorofil untuk membantunya membuat makanannya sendiri. Nah, dalam membuat makanannya sendiri, tumbuhan dibantu juga dengan energi matahari. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses yang bernama fotosintesis, di mana di dalam proses fotosintesis ini, tumbuhan membuat makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain memanfaatkan cahaya matahari dalam proses fotosintesis, tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida dan air. Di mana dengan karbon dioksida dan air, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Nah, seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan teknologi, tentunya ada pengaruh antara aktivitas manusia dan juga lingkungannya. Aktivitas manusia memiliki dampak yang positif dan juga negatif. Dampak negatifnya seperti dari aktivitas manusia tentunya akan menimbulkan polusi dan pencemaran baik udara, tanah, dan air. Nah, salah satu yang dapat kita bahas kali ini adalah polusi udara, di mana semakin banyaknya aktivitas manusia seperti menggunakan kendaraan, kemudian industri dan lain-lain, itu tentunya menghasilkan gas yang bernama karbon dioksida. Nah, semakin banyaknya dan semakin sering intensitas manusia melakukan aktivitas, tentunya jumlah dan intensitas karbon dioksida yang ada di bumi ini juga akan semakin meningkat. Nah, tumbuhan dalam hal ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi karbon dioksida dan menggantinya dengan oksigen. Pengaruh positifnya di mana manusia ini dapat melakukan konservasi seperti menggunakan energi yang terbarukan, kemudian melakukan penghijauan dan lain-lain, di mana dengan melakukan penghijauan ini tentunya jumlah dari pohon akan semakin banyak, sehingga proses fotosintesis dari pohon otomatis akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak untuk membantu mengurangi karbon dioksida yang dapat menyebabkan perubahan iklim atau climate change melalui atau juga yang biasa disebut dengan efek rumah kaca. Cahaya matahari ini memiliki beberapa spektrum warna dan tidak semuanya dapat diserap oleh tumbuhan. Nilai panjang gelombang spektrum warna dari yang terbesar yaitu spektrum warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dalam fotosintesis sendiri, energi lebih banyak dihasilkan dari panjang gelombang cahaya yang lebih pendek. Jadi, semakin panjang nilai gelombang, maka semakin kecil energinya, dan sebaliknya, semakin kecil nilai panjang gelombang, maka semakin besar pula energinya. Klorofil lebih efektif menyerap cahaya biru dan merah dibandingkan cahaya hijau yang lebih banyak direfleksikan oleh tumbuhan, sehingga daun tampak berwarna hijau. Nah, dalam suatu percobaan juga dibuktikan bahwa cahaya biru dan merah ini paling efektif untuk melakukan proses fotosintesis. Sehingga perbedaan spektrum warna ini mempengaruhi laju fotosintesis.
Nah, berdasarkan informasi tersebut, saya memiliki ide untuk membuat alat penghasil oksigen dari tumbuhan. Nah, Project STEM ini bertujuan untuk menghasilkan oksigen yang mudah dan murah sehingga kualitas udara di rumah akan semakin meningkat. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama tanaman air berupa tanaman hidrilla, di mana tanaman hidrilla ini memiliki jumlah daun yang lebih banyak sehingga meningkatkan laju fotosintesis karena kandungan klorofilnya yang lebih banyak. Kemudian ada wadah berbentuk silinder, ada air, penggaris, sedotan, baking soda, indikator pH, dan juga lampu yang sudah saya pasang dengan plastik merah biru yang akan menghasilkan warna ungu. Nah, wadah ini berbentuk silinder, mempunyai tinggi 15 cm dan diameter 9 cm. Setelah menghitung volume wadah ini, didapatkan bahwa wadah ini dapat menampung air sebanyak 880 cm3 atau mili. Berdasarkan literatur, gas karbon dioksida dapat membuat air menjadi ber-pH asam. Nah, bagaimana jika biofotoreaktor ini dapat mendeteksi keasaman dari air karena gas karbon dioksida? Karena selanjutnya kita celupkan kertas indikator pH untuk mengukur tingkat keasaman dari air. Setelah disamakan dengan kertas indikator pH, maka pH air ini memiliki pH berkisar 8-9. Nah, gas karbon dioksida dapat meningkatkan keasaman air dari larutan ini. Mari kita buktikan. Nah, ternyata benar bahwa gas karbon dioksida dapat menurunkan pH air menjadi 6. Kemudian kita pindahkan tumbuhan hidrilla ke dalam wadah. Berdasarkan kajian teori, spektrum warna yang lebih efektif untuk proses fotosintesis dan menghasilkan energi lebih besar adalah spektrum warna merah dan biru. Sehingga saya mengganti cahaya matahari dengan menggunakan lampu yang saya tutupi dengan plastik merah biru yang menghasilkan warna ungu. Nah, teknologi inilah yang disebut dengan teknologi biofotoreaktor sederhana. Karena proses fotosintesis menghasilkan oksigen, setelah beberapa jam, warna air berubah lagi dari kuning yang ber-pH 6 menjadi kehijauan dengan pH 7. Perubahan warna air yang menjadi kehijauan ini menandakan bahwa gas karbon dioksida semakin menipis. Agar gas karbon dioksida bertambah, kita tinggal meniupkan nafas kita kembali atau memasukkan soda kue ke dalamnya. Kesimpulannya, alat ini adalah penghasil oksigen yang mudah dan murah dan juga bisa bekerja di rumah tanpa memerlukan cahaya matahari langsung karena bisa digantikan dengan cahaya lampu merah biru. Alat ini juga bisa kita jadikan sebagai lampu tidur sehingga kualitas udara di kamar tidur kita semakin meningkat. Terima kasih sudah menonton video ini.
dan selamat mencoba.